Saya tidak sepakat bahwa pendidikan Islam kemudian disederhanakan hanya dengan pendidikan agama Islam. Ketika kemudian masyarakat belum terbentuk awareness-nya, ya susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa semuanya, dan kali ini kita akan mendialogkan tentang kesejahteraan masyarakat, di mana masyarakat kita ini merupakan mayoritas masyarakat muslim. Lalu bagaimana kaitannya dengan pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat ini, kita akan kupas bersama narasumber kita, yaitu Ibu Hikmah Bafakih MPD. Beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Alhamdulillah Emma? Sehat. Mas Masker sehat ya? Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas, Ustadz atau Cak? Biasanya dulu manggilnya apa Mbak? Cak Masker saja. Cak kayak arek pondokan. Oke, sekaitan dengan sekarang aktivitas jenengan ya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. Ini membidangi kesejahteraan rakyat ya. Ini ada kaitannya enggak antara pendidikan dengan kesejahteraan rakyat itu? Ya, pendidikan itu investasi jangka panjang. Kalau ngomong dari perspektif investasi, tentu sangat terkait erat dengan kesejahteraan. Penting untuk membangun kesejahteraan itu ya sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Oke, lalu pada masyarakat kita ini, bagaimana ini tingkat kesejahteraan mereka ini, Pak? Ya, PR berat bagi kita itu di negara yang berbineka tunggal ika semacam di Indonesia ini adalah ketika kita ngomong tentang harus menegakkan toleransi, NKRI, kemudian tapi tidak diikuti dengan keadilan sosial. Itu ya. Jadi ketika kita berbicara konteks untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, itu harus dikaitkan dengan bagaimana keadilan sosial ditegakkan. Ya. Kita tidak bisa menuntut misalnya kita harus bersama-sama membangun Indonesia toleran, kemudian hilangkan radikalisme, ekstremisme misalnya ya, dan sebagainya tanpa kemudian berpikir bagaimana keadilan sosial ditegakkan. Tuntutan agar kemudian kita bisa bersama-sama hidup dalam kebinekaan itu diikuti dengan keinginan kuat dari stakeholder kunci, dalam hal ini pemerintah dan penguasa, untuk juga mensejahterakan semua, saya pikir. Nah, karena kita ini mayoritas, maka seakan-akan dalam tanda kutip tuntutan untuk terbuka, menerima dan bersama itu lebih ditujukan ke kita, karena kita yang mayoritas kan. Ya. Nah, tapi itu PR-nya sebagai mayoritas, kita juga masih mendapati muslim miskin itu sangat tinggi di Indonesia ya. Baik di urban, di perkotaan maupun di rural pedesaan. Sama banyaknya. Karena memang jumlah penduduk tertingginya adalah muslim. Maka yang miskin, yang jadi maling, yang ini juga muslim gitu. Lalu kalau ditarik kepada pendidikan Islam ini, Pak Emma, adakah pengaruhnya ini terhadap kondisi masyarakat yang masih miskin ini? Sejauh ini bagaimana pendidikan Islam di Indonesia ini, Pak Emma, memandangnya? Ya, saya tidak sepakat bahwa pendidikan Islam kemudian disederhanakan hanya dengan pendidikan agama Islam. Ya. Bahwa kemudian kalau di sekolah umum itu tersampaikan lewat PAI, gitu ya. Yang hanya berapa jam? Yang hanya berapa jam itu. Kemudian ada banyak tuntutan, ini dekadensi moral, ini problem moralitas di negara ini, problem anak-anak yang salah pengasuhan di negara ini karena kurangnya pendidikan agama gitu kan. Akhirnya pendapat semacam itu karena menganggap pendidikan agama itu ya hanya PAI, yang hanya 2 jam mata pelajaran, 2 jam ya 2 JP setiap minggunya ya.
Kalau hanya itu ya memang kurang pasti, karena tidak disadari bahwa sebetulnya pendidikan Islam itu ya include, terintegrasi di semua mata pelajaran, bahkan di non kelas gitu. Bagaimana kemudian membangun lingkungan bersama, memberikan teladan. Kalau di konteks panjenengan yang mengelola lembaga pendidikan misalnya, bagaimana membangun pola relasi interaksi di antara kolega, dan itu kan dilihat anak-anak, ya kan? Bagaimana jenengan berdiri, duduk, makan, mengambil makanan, menyapa, mengatur volume suara, intonasi, cara bicara saja itu sudah akan selalu diserap oleh anak-anak sebagai bagian dari teladan gitu. Jadi ya tidak hanya dalam in class kemudian proses belajar mengajar itu yang dimaksud dengan pendidikan agama, tapi keseluruhan, baik itu perilaku maupun sesuatu yang memang secara knowledge kita transferkan, secara value kita bentukkan gitu ya. Jadi saya pikir tidak boleh dibatasi. Ngomong matematika pun ya juga harus dibawa ke arah dibawa ke arah spiritualitas gitu. Apa yang enggak bisa semua sebetulnya. Mau ngomong tema-tema apa, isu-isu apa, sebetulnya digeret ke arah spiritualitas, mengajak anak-anak untuk berpikir tentang keilahian itu penting saya pikir. Berarti ini gurunya ya? Sebagai kalau enggak kering benar. Bagaimana bisa memastikan bahwa nilai-nilai dan ajaran agama kita yang luhur, norma-norma hidup berbangsa Indonesia yang luhur ini terinsert dalam proses pembelajaran itu ya guru. Ini yang memang belum pernah menjadi intervensi yang agak serius begitu di negara kita. Oke, kalau dalam hal ini Mbak Emma melihat peran serta pemerintah gimana? Pemerintah itu regulator, fasilitator, maunya kan begitu ya, karena kalau pemerintah melayani semua itu pasti tidak mampu. Kebetulan kalau DPRD itu kan bukan pejabat publik ya, tapi bagian dari pemerintah daerah. Undang-undang pemerintah daerahnya ngomong begitu, jadi DPRD provinsi, kabupaten, kota itu bagian dari pemerintah daerah. Kita bukan pejabat publik kayak teman-teman kita yang di Senayan gitu. Karena itu kita boleh ikut merencanakan, mendesain program dan sebagainya. Cuman karena pemerintah itu mengelola anggaran, entah itu dari banyak sumber daya, termasuk pajak masyarakat ya, dikembalikan untuk melayani, maka posisi yang diambil adalah fasilitator dan regulator. Bukan pemutus segala saya pikir. Termasuk dalam hal pendidikan. Jadi ruang-ruang di mana kemudian pemerintah memberikan kebebasan untuk menerjemahkan pendidikan yang sesuai dengan segmen ya. Seperti yang diambil Sabilillah kan segmented, dibutuhkannya seperti itu, maka intervensi dan desain pembelajarannya seperti itu misalnya ya. Dan kemudian ini ternyata dibutuhkan sekali di masyarakat ya. Antusiasme masyarakat muslim di Malang dan sekitarnya ke Sabilillah luar biasa karena memang mampu membaca kebutuhan di masyarakat. Nah, ruang-ruang untuk mendesain secara bebas pendidikan kita itu harus terus diberikan. Apalagi sekarang Mas Nadiem menteri kita itu kan paradigmanya merdeka belajar ya. Jadi ya untuk daerah-daerah di mana sumber daya alamnya itu lebih heavy di pertanian, kelautan atau apa, ya fokus saja lah ke hal-hal yang seperti itu. Sekalipun sekolah umum, tidak menutup kemungkinan. Ada banyak sekarang SMA yang juga membuka kelas-kelas vokasi, ya kan? Jadi kan kita enggak tahu sebetulnya peminatan anak kita itu benar apa enggak ya kan. Mungkin ke SMK tapi ternyata pengen kuliah, ke SMA tapi ternyata langsung bekerja. Maka sekolah luas sajalah mengikuti bagaimana peminatan anak ini, bakat anak ini untuk diarahkan. Saya kok setuju seperti itu. Dan dari sisi regulasi berarti harus dipastikan tidak terlalu mengikat. Kan ini semakin lama semakin yang namanya merdeka belajar itu juga semakin menyedikitkan, konon katanya ya, proses administratif yang terlalu jelimet. Kayak zaman saya ngajar dulu ya, lebih banyak bikin perencanaan pembelajarannya dibanding mengajarnya. Ini kan muspro begitu. Sekarang guru lebih banyak diminta untuk mengeksplorasi dan menemukan potensi anak. Karena kalau bagi saya, kebetulan saya juga pemerhati anak ya.
punya lembaga yang juga menangani anak perempuan dan anak korban kekerasan sudah sejak lama. Jadi bagi kami para pemerhati anak, para konselor anak ini adalah anak itu ya harus diperlakukan sebagai pribadi yang unik tiap anak gitu. Dan didekati dengan cara-cara menghargai pengalaman objektifnya gitu, sebagai sumber pembelajaran. Kayak kalau kita FGD itu loh Mas, semua kan narasumber begitu ya. Nah, semua dihargai sesuai dengan kapasitas dan pengalamannya. Maunya itu seperti itu. Nah, cuman kan kalau kelasnya isinya 50, gurunya bayarannya sedikit, lalu gampang marah begitu kan? Ya susah sekali itu dijalankan. Menarik ketika ngomong bahwa pendidikan Islam ini kan ya nggak melulu di formal saja, pelajaran baik saja. Dan ini masyarakat kan juga harus memiliki bagaimana cara mendidik anak secara islami di rumah atau di lingkungan masyarakat. Sejauh ini peran serta masyarakat muslim yang mayoritas di negara kita ini bagaimana Mbak? Ya, awareness-nya memang kurang, jujur saja ya, kurang. Karena begini, kalau dihitung anak-anak berada di rumah pasti jauh lebih banyak dibanding di sekolah ya. Kecuali yang memilih untuk memondokkan anaknya kayak kita ya. Kita ini jangan-jangan orang yang nggak sanggup mendidik anak ya. Nggak dititipkan. Enggak. Yang benar kita sangat mempercayai lembaga pesantren. Jadi ketika kemudian masyarakat belum terbentuk awareness-nya ya susah. Aware tapi nggak bareng-bareng ya susah Mas. Maksud saya begini, yang awareness 1, 2, 3, yang lain enggak. Coba sampean sebagai pendidik misalnya mendapati ketika rapat wali murid ada 1, 2, 3 yang menonjol, punya banyak usul, punya banyak keinginan, yang lain malu-malu mendukung, tapi karena dalam forum rapat pura-pura mendukung, tapi di belakang gerundel misalnya ya. Ketika dibentuk paguyuban kelas, nggak semua aware, nggak semua aktif, nggak semua merasa proses tambahan-tambahan layanan untuk anak-anak yang diinisiasi oleh parent itu, oleh orang tua ini penting begitu. Ini kan artinya memang tidak seragam. Dukungan itu harus seragam, harus bersama-sama, baru menjadi kekuatan. Kalau sendiri-sendiri tidak menjadi kekuatan. Karena yang harus kita sadari sebetulnya mendidik anak-anak adalah menyiapkan lingkungan yang sesuai. Kalau lingkungannya tidak sesuai untuk dia tumbuh dan berkembang secara fisik dan psikis sesuai dengan tugas perkembangannya ya. Tugas perkembangan anak secara fisik dan psikis itu apa sih? Di setiap usianya itu lingkungannya tidak sesuai untuk itu ya tidak mendukung. Lah kalau ngomong lingkungan kan ngomong bersama-sama. Nggak bisa kan kita, rumah saya misalnya menerapkan sistem begini anak saya nggak boleh akses medsos untuk jam-jam tertentu. Tapi ternyata wifi-nya tonggo bocor misalnya. Artinya kan tidak ada kebersamaan gitu. Tapi kalau yang dibangun adalah lingkungan yang mendidik, lingkungan yang mengasuh secara bersama-sama, itu menjadi luar biasa. Pemerintah mengenalnya sekarang dengan pola pengasuhan bersama berbasis masyarakat, pengasuhan bersama berbasis komunitas, kan, community parenting itu ya. Jadi anake sapa wae iku ya anake wong bareng-bareng gitu. Kayak zaman dulu kita kecil tuh loh Mas. Kalau kita nakal udah waktunya diniyah sore-sore nggak pulang-pulang, yang negur siapa? Tetangga. Bahkan boleh jewer gitu kan. Kalau sekarang kan dikriminalisasi. Jangankan tetangga, guru aja dilaporkan ke polisi, dikriminalisasi. Jadi padahal itu kalau ditinjau dari segi pendidikan Islam ya, agama itu kan harus. Ya, kebersamaan itu harus Mbak. Makanya kemudian JAR itu, konsep tetangga itu begitu penting disampaikan oleh Rasulullah itu. Ya karena memang tetanggalah yang paling penting bagi kita untuk membangun situasi bersama yang benar dan tepat untuk anak-anak. Kalau ketetanggaan kita, neighborhood kita bermasalah, ya bagaimana kemudian kita bisa menyediakan lingkungan yang baik untuk anak. Akhirnya ada banyak orang kota yang memilih menyekap anaknya di rumah dalam tanda kutip, ya kan? Semua fasilitas disediakan di rumah, anak-anak hanya di rumah, tidak bermain dengan orang luar. Dia tidak memiliki instrumen untuk membangun kepekaan sosialnya dong.
Apa karena nggak percaya sama tetangganya atau Nah, gimana ini? ini karena ya bisa Oke. jadi karena dia lihat ini kalau anakku keluar bermain keluar ini belum tentu benar nih lingkungannya kan begitu ya. Mulai dari persoalan wah ini sepeda motor di depan rumah itu war-warnya terlalu kenceng. Kan perlu dibicarakan bersama dengan RT, RW, se-RW, sedasawisma. Gimana sih supaya para pemakai motor itu bisa lebih pelan di gang kita misalnya. Loh kalau regulasi tingkat dasawisma RT RW dibikin bersama, pemilik sepeda motor, pengguna sepeda motor ya harus taat. Iya. Tapi kalau yang aware cuma satu coba, Iya. dia teriak-teriak sendiri tidak ada dukungan yang lain, dia tidak bisa membangun yang namanya lingkungan yang baik. Islam peduli banget dengan komunitas. Islam peduli bahwa sebagai konsep khaira ummah itu ya. Kan kita di Quran udah disebut sebetulnya kita itu khaira ummah gitu. Kita ini umat terbaik. Sayangnya kemudian kita abai bahwa konsep terbaik itu standarnya lalu kita geret ke arah materialisme. Bahwa kalau baik itu ya soge. Lah kok sing soge ku wong liya, sing kulitnya lebih putih, matanya lebih sipit misalnya. Lalu timbullah intoleransi misalnya begitu. Kita lupa untuk melihat effort kerjanya mereka seperti apa. Mereka udah bangun kita masih tidur-tiduran kayak gitu ya. Mereka pekerja keras menabung sementara kita lebih seneng konsumtif misalnya. Jadi hal-hal keberimbangan berpikir untuk membangun lingkungan yang benar itu baru bisa menciptakan yang khaira ummah tadi. Enggak bisa sendiri-sendiri. Saya kok enggak yakin ya sendiri itu benar gitu. Entah karena saya memang orang yang seneng berkumpul ya. Makanya sholat kan ya disarankan berjamaah. Nah, benar. Ada musola di di kampung. Kena pandemi ini jadi enggak berani keluar. Oke, Mbak, mungkin terakhir ini menurut jenengan pendidikan Islam yang bagaimana nanti yang mampu menciptakan suasana yang harmonis dan menciptakan kesejahteraan pada rakyat ini. Ya, saya juga termasuk sangat percaya tidak bijaksana kita mendidik ketika instrumentasinya tidak kita siapkan. Ya kan? Misalnya begini Cak Maskur, sering saya sampaikan ke teman-teman di banyak forum. Kalau kita meminta anak-anak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, tapi nggak kita sediain tempat sampah, ya, itu kan kita gagal membangun tata nilai kebersihan karena tidak menyediakan instrumennya. Nah, instrumen itu bisa fisik kayak tempat sampah untuk tata nilai kebersihan, bisa juga instrumen itu bentuknya teladan kalau itu urusannya ini. Nah, instrumen-instrumen itu kita kepingin anak kita dekat sama Rasulullah, tapi di rumah kita nggak ada pajanan yang bikin dia dekat, nggak pernah kita suarakan sholawat, tidak pernah kita kabar-kabarkan sejarah beliau di masa lalu. Instrumennya apa gitu? Kalau dipasrahkan semua ke guru bagaimana? Ya kalau gurunya kemudian juga membangun instrumen itu dengan tepat. Kalau enggak gitu ya. Pertama jadi memilih sekolah yang tepat itu saya pikir harus ya. Karena bagi orang tua yang belum mampu untuk membangun instrumen yang baik, sekian jam anak-anak di sekolah itu setidaknya gitu ya. Setidaknya mereka diberikan instrumen yang tepat. Ya. Tapi saya tetap berkeyakinan pendidikan utama itu di keluarga, bukan di sekolah. Karena harus dari keluarga. Sampai sekarang Kemdikbud saja punya direktorat sendiri tentang KESGA ya, pendidikan keluarga itu. Kalau di Kemenkes ada KESGA kesehatan keluarga, ini ada Dikga pendidikan keluarga. Ya karena memang dianggap penting unit terkecil ini dibangun. Jadi menciptakan instrumen dan instrumen itu harus update dong. Ya, sesuai dengan kekinian gitu ya. Hari ini seperti apa situasinya ya? Kita pakai instrumen-instrumen yang anak-anak juga bisa pakai, enggak kita paksakan ala kita yang sudah out of date misalnya ya kan. Ya mereka juga akan males akhirnya. Jadi instrumen itu juga harus sesuai dengan selera mereka, peminatan mereka, menghargai pengalaman tiap anak, kesukaan tiap anak gitu. Saya punya anak 4, 1, 2, 3, 4 semua beda. Beda karakter, beda keinginan ke depannya kan mulai kelihatan nih. Yang pertama kemana, yang kedua kayaknya gimana. Dan kalau misalnya boleh yang kami wajibkan, saya dan suami wajibkan hanya di urusan agama.
Dia sholat benar, dia setidaknya punya pemahaman yang cukup untuk pendidikan agama, selainnya itu silahkan gitu ya. Dia memiliki kebebasan asal jujur, misalnya begitu. Jadi ada banyak hal yang orang tua dan lingkungan mesti siapkan. Instrumen itu. Ada instrumen yang dibangun di keluarga, ada instrumen yang dibangun di lingkungan. Kalau itu disiapkan, barulah kita bisa disebut sebagai pendidik yang bijaksana untuk para pembelajar yang bersama dengan kita. Gitu Cak Maskur. Oke. Terima kasih Mbak Emma, mudah-mudahan terus sukses menginspirasi masyarakat ini Mbak ya. Iya. Aktivitasnya dengan masyarakat terus ini ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Mbak Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bincang kita mendialogkan tentang pendidikan Islam di masyarakat kita dengan Ibu Hikmah Bafake, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi kita semuanya bahwa tanggung jawab pendidikan agama Islam itu berada pada semua, berada pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Muslim, bukan berada pada lembaga pendidikan Islam atau berada pada pundak seorang guru. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.